Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yang di onsite maupun di online, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita semangat dalam memuji Tuhan. Sebelum itu kita bersatu hati berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atas kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berkumpul Tuhan, bersepakat Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, benar-benar apa adanya datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa sukacita yang berasal daripada-Mu, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan kami percaya perlindungan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Anggur baru selalu ada untuk hidup kami. Kami percaya mengucap syukur selalu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semangat memuji Tuhan, amin. Anggur baru tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini dan di tempat Anda. Amin. Kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan rohani. Roh Kudus tercurah
Tuhan juga berapi-api jarak tidak bisa menghalangi segala hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin tenang hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengingat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengingat hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan tetap duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita menyanyikan lagu untuk persiapan firman. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami hadir, kami ada, itu karena oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami nyatakan dengan penuh iman segala lirik pujian ini, kata demi kata Tuhan, benar-benar berasal dari lubuk hati kami yang dalam. Dengan iman kami menyatakan amin. Mari sama-sama saudara kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kami undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah. Sekali lagi katakan oleh kuasa, oleh kuasa. Katakan darah-Mu, darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu berlipat kali ganda dalam hidup kami, menjadi rema yang tiap detik untuk hidup kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Kita semua percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus untuk segala karunia yang Engkau berikan bagi kami.
Terima kasih Yesus untuk kesehatan dan berkat yang Engkau nyatakan setiap harinya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk pimpinan-Mu di setiap kehidupan kami yang bergabung di kesempatan hari ini. Dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu di kesempatan ini. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang bukakan, Engkau yang nyatakan apa yang Engkau kehendaki, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami siap untuk menerimanya dan kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya Tuhan baik buat kita semua. Tuhan sangat baik dan tidak suatu kebetulan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali lewat media online, di mana kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama. Kita mau ambil apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, firman Tuhan akan menyegarkan kehidupan kita. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita akan menjadi baru. Dan kita akan lebih bersemangat lagi dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Terlebih dahulu mungkin saya akan baca dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ke 8 dan kemudian akan kita lanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul, apakah artinya ini? Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Nah, suatu perayaan yang sangat bermakna bagi kita tentunya sebagai murid-murid Kristus. Nah, untuk memahami peristiwa Pentakosta ini secara penuh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu perayaan Pentakosta dalam tradisi Yahudi. Karena saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan Tuhan mencurahkan rohnya kepada para murid pada hari Pentakosta. Ada sesuatu, ada makna di balik semuanya ini. Nah, secara latar belakang, kata Pentakosta berasal dari kata Yunani yang berarti ke-50, dan ini merupakan sebutan lain untuk hari raya 7 minggu yang merupakan festival penting atau peristiwa penting dalam agama Yahudi yang tercatat di dalam Keluaran pasal 34. Nah, Pentakosta ini berlangsung 50 hari setelah hari panen atau perayaan buah sulung, hasil pertama yang jatuh pada hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini adalah salah satu dari 3 perayaan utama yang mengharuskan setiap pria Yahudi, orang-orang Yahudi untuk pergi ke Yerusalem. Dan dalam perayaan ini mereka diharuskan untuk membawa persembahan hasil gandum. Pada hari Pentakosta, Israel juga merayakan peristiwa yang penting bagi mereka, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat perantara pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ini, maka dari itu tadi saya mengajak kita semua untuk membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Nah, kita harus bisa memahami Kisah Para Rasul 2 ini dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8, di mana Yesus, kita tahu semua, yang telah bangkit, menginstruksikan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Di situ Yesus menjelaskan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus dalam beberapa hari lagi di ayat ke-5 dan menerima kuasa untuk menjadi saksinya baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi di ayat ke-8. Nah, pelayanan para murid setelah Yesus naik ke sorga dimulai saat mereka menerima Roh Kudus yang akan tinggal diam secara permanen dalam diri mereka, di mana di sini kita tahu para Roh Kudus kemudian para murid mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Kita bisa lihat di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dan juga Yohanes 14 sampai Yohanes 14 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pasal 14 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Nah, dengan demikian, Kisah Para Rasul 2 ini harus dilihat sebagai peristiwa sejarah yang sangat penting, sangat istimewa bagi kita, bagi para rasul, juga yang menandakan dimulainya sebuah era baru, di mana di sini era baru hubungan Tuhan dengan para umatnya. Pentakosta menjadi tanda di mana dimulainya zaman Roh Kudus dan kehadiran penuh pribadi Roh Kudus dalam diri setiap umat Allah yang dimaksudkan untuk memberikan kuasa dalam bersaksi kepada semua bangsa. Amin Bapak Ibu. Saya akan baca kembali ayat 2 dan 3. Kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu adalah instruksi dari Yesus bagi para murid-muridnya. Mereka berkumpul di satu tempat. Ayat kedua dan ketiga, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu, seperti halnya ketika Roh Kudus turun kepada Yesus setelah baptisannya, ada tanda visual yaitu berupa burung merpati yang hinggap di atas Yesus. Bapak Ibu ingat cerita itu kan? Di sini adalah suatu konfirmasi dari apa yang terjadi, di mana pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta ditandai oleh 3 fenomena simbolis yang sangat mencolok. Nah, di sini kedatangan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda yang dapat dilihat dan didengar. Tanda pertama kita bisa lihat dari bacaan tadi, terdengar suara angin kencang yang memenuhi rumah itu, yang menjadi tanda kedatangan Roh Kudus. Suara angin yang sangat menderu, menandakan kehadirannya, kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Kemudian ada tanda visual berupa lidah api yang tampak turun dan hinggap pada setiap orang. Para murid bisa melihat lidah-lidah api itu berdiam di atas mereka, dan mereka diberi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang belum mereka belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kita melihat bahwa Yesus memberikan banyak bukti kepada para murid untuk meyakinkan mereka tanpa keraguan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Tuhan ingin iman para murid untuk tetap kokoh dan tidak tergoyahkan, terutama mengingat penganiayaan berat yang akan mereka hadapi pada masa-masa setelah itu. Di sini Tuhan ingin mereka, para murid, benar-benar memahami bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dia tidak ingin para murid meragukan apakah Roh Kudus ini sudah datang atau kapan akan terjadi, karena kalau misalkan tidak ada tanda-tanda yang nyata, itu bisa menyebabkan keraguan atau kebingungan mengenai janji Yesus. Nah, semua tanda-tanda ini merupakan cara bagi Roh Kudus untuk mengumumkan dengan jelas dan tegas, "Aku di sini, aku telah datang seperti yang dijanjikan oleh Yesus." Nah, saat kita membaca Kisah Para Rasul ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan terus bekerja melalui tanda-tanda dan mujizat untuk membuktikan kebenaran dari janji-janjinya. Pada masa awal gereja, kita melihat bahwa Injil merupakan hal yang baru mungkin bagi banyak orang. Meskipun kita tidak menyebut kekristenan ini adalah suatu agama, tetapi bagi para pendengar yang baru mendengar tentang Injil, ini adalah semacam ajaran yang baru Bapak Ibu, yang perlu dibuktikan terlebih dahulu. Para murid memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ini merupakan kesaksian yang sangat kuat. Tetapi bagi sebagian orang, ini adalah sesuatu yang saya tidak pernah lihat, dan saya tidak menyaksikan kebangkitan ini secara langsung. Maka dari itu tanda-tanda mujizat yang kita temui dalam Kisah Para Rasul memberikan suatu kredibilitas kepada para murid dan juga pesan yang mereka sampaikan. Tanda-tanda ini begitu kuat sehingga orang-orang tidak dapat mengabaikannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, memberikan bukti yang jelas dan sangat melimpah untuk membuktikan siapa Dia dan bagaimana Dia bekerja. Yesus, Tuhan ingin agar baik si pemberita Injil maupun pesan Injil yang disampaikan memiliki kredibilitas dan dapat sangat dipercaya.
Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta kita untuk percaya tanpa bukti. Dia tidak menginginkan iman yang buta. Sebaliknya Tuhan memberikan bukti dan tanda yang jelas tentang apa yang Dia kerjakan agar iman kita menjadi kuat. Kedatangan Roh Kudus yang disertai dengan mujizat-mujizat dan pemberian karunia bahasa tidak hanya mengonfirmasi pengalaman para murid, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa peristiwa itu nyata. Dengan demikian, tanda-tanda tersebut berfungsi seperti seorang penyeru yang berkata, perhatikan pesan ini, jangan abaikan pesan ini. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi sekarang ini. Tanda pertama, suara angin yang kencang, yang dahsyat. Suara angin yang kencang ini melambangkan kekuatan Tuhan yang tidak terlihat. Seperti yang kita ketahui, meskipun angin tidak kelihatan, tidak tampak, ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti yang kita bisa lihat di dalam angin puting beliung atau badai. Dan di dalam peristiwa ini, para murid mendengar suara tersebut, namun tidak ada indikasi bahwa mereka merasakannya atau tergoyang-goyang ya Bapak Ibu. Ini adalah suara yang ajaib yang berasal dari surga. Suara yang begitu keras sehingga menarik perhatian orang banyak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kata angin atau roh ini adalah kata yang sama. Ruah dalam bahasa Ibrani atau pneuma dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam Yehezkiel pasal ke-37 Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam waktu teduh Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memerintahkan nabi untuk bernubuat kepada angin agar membawa nafas kehidupan ke dalam kepada tulang-tulang yang kering. Di sini nabi setelah melakukannya, nafas kehidupan itu masuk ke dalam mereka dan mereka hidup. Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan akan menaruh rohnya dalam diri umatnya dan mereka akan hidup kembali. Dan dalam Yohanes 3, kalau misalnya kita bisa ingat percakapan Yesus dengan Nikodemus, Bapak Ibu, di sini Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang pentingnya dilahirkan kembali oleh roh. Dia berkata, angin bertiup kemana ia mau dan kamu mendengar suaranya, tapi kamu tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah setiap orang yang dilahirkan dari roh. Bapak Ibu, Roh Kudus itu seperti angin. Ada kekuatan yang besar, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Kita hanya bisa melihat dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Dan salah satu dampak terbesarnya adalah ketika Dia memberikan kehidupan rohani kepada mereka yang telah mati dari dosa-dosa mereka. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tanda-tanda luar dari kedatangan Roh Kudus itu menarik perhatian orang banyak. Suara keras tersebut mendorong orang-orang yang ada di sekitar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan pada saat itu banyak orang berkumpul untuk menyelidiki apa yang sedang berlangsung. Tanda kedua adalah di mana kita bisa lihat munculnya lidah-lidah api yang hinggap pada setiap orang yang ada di ruangan itu. Dalam Alkitab, api seringkali melambangkan kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuatan, kekudusan Tuhan. Musa menyaksikan semak yang terbakar, namun tidak habis terbakar di padang gurun. Di situ menunjukkan Tuhan ada di dalamnya. Kemudian kita bisa ingat juga bagaimana umat Israel dipandu dan dilindungi oleh tiang api selama perjalanan mereka di padang gurun. Nah, lidah api ini juga mengingatkan pada kata-kata terkenal Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi Dia yang datang setelah aku lebih besar daripadaku. Sandalnya pun aku tidak layak untuk melepaskannya. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Di sini api memiliki beberapa makna simbolis. Api memberikan panas, memberikan cahaya seperti tiang api. Api menyucikan dengan membakar segala kotoran. Api menggambarkan semangat yang seharusnya ada dalam diri setiap orang percaya yang dipanggil untuk memiliki semangat yang membara, yang menyala-nyala, bukan suam-suam kuku di dalam pelayanan dan pengabdian mereka kepada Kristus. Dan api di sini juga menggambarkan penerangan yang Tuhan berikan kepada mereka yang berada di dalam kegelapan rohani. Perlu dicatat bahwa dalam
dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dikatakan bahwa ini adalah seperti api, yang menunjukkan bahwa di sini bukan api secara literal ya Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang tampak seperti api. Pengalaman ini bersifat supernatural, sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan hal ini semakin menegaskan bahwa pengalaman tersebut berasal dari Sang Ilahi. Amin ya Bapak Ibu. Jadi pada hari Pentakosta ini api muncul dalam bentuk lidah-lidah untuk melambangkan kuasa kekudusan Tuhan yang membakar firman-Nya dalam hati orang-orang yang mendengarnya, menyucikan mereka dalam proses tersebut, seperti yang tertulis dalam kitab atau surat Paulus. Injil adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan bagi setiap orang percaya. Dan agar kuasa ini bekerja, Injil harus diberitakan. Dan sepanjang secara gereja, Roh Kudus yang berdaulat, bergerak, tak terlihat seperti angin Bapak Ibu, di mana Roh Kudus berkehendak untuk membawa kebangkitan. Kebangkitan dimulai di dalam gereja, menyucikan umat Tuhan, menghangatkan kembali hati mereka dengan semangat baru untuk mengenal Tuhan, serta membakar habis kotoran dunia atau dosa yang telah mencemari umat-umat Tuhan. Melalui gereja Tuhan, kebangkitan menyebar di saat Injil diberitakan dan Roh Kudus memberikan kehidupan baru kepada orang-orang yang mati dari dosa-dosa mereka. Melalui kuasa Roh Kudus yang besar, Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kebangkitan yang dibuat-buat oleh manusia. Tuhan, Roh Kudus membawa perubahan kekal dalam membangkitkan dan menyucikan orang-orang mati dalam dosa, sehingga Tuhan dipermuliakan ketika orang-orang menyadari karyanya yang sangat besar. Kebangkitan semacam ini jelas merupakan tindakan atau kedaulatan dari Tuhan, bukan hasil usaha atau perencanaan manusia. Di sini kita harus berdoa Bapak Ibu agar Tuhan dengan kemurahan hatinya mengirimkan kembali kebangkitan seperti ini di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, dan juga bagi bangsa kita, Indonesia, Australia. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mau teruskan lagi di ayat 4-11. Yang merupakan tanda selanjutnya, yaitu tanda ketiga yang berbicara dalam bahasa lain. Ayat 4-11, mari kita baca kembali Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 4 Bapak Ibu, kita bisa lihat setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, para murid segera mulai berbicara dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, apa artinya ini? Apa itu bahasa roh? Dalam Kisah Para Rasul 2 ini, bahasa yang dimaksud jelas merupakan bahasa yang nyata, digunakan oleh kelompok-kelompok orang yang hadir di tempat kejadian. Ini bukan bahasa yang tidak jelas atau bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Kita bisa lihat ini adalah pemberian kuasa ilahi yang memungkinkan para murid untuk berbicara dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari. Saya orang Indonesia, berdomisili Australia, saya berbicara bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba saya berbicara dalam bahasa Jepang atau mungkin bahasa Perancis yang saya sendiri nggak pernah
pelajari. Saya mungkin cuma tahu arigato atau merci, itu saja. Tetapi kata-kata lain saya tidak dapat berkata-kata. Saya tidak bisa ngobrol atau ngomong menggunakan bahasa Prancis atau bahasa Jepang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba mendengar saya berbicara bahasa Prancis atau bahasa Jepang, itu suatu hal yang tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Kalau itu mungkin, itu adalah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu, amin. Nah, hal pertama yang perlu dipahami dalam karunia berbahasa dalam konteks Kisah Para Rasul 2 ini, yang terjadi pada hari Pentakosta ini adalah kemampuan untuk berbicara, di mana di sini kita para murid berbicara bahasa asing yang belum dipelajari. Nah, dalam Kisah Para Rasul, para murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang pada saat itu ada di tempat kejadian perkara, meskipun mereka belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 6-8 tadi kita juga sudah baca, bukankah semua orang yang berbicara ini orang Galilea? Kok bisa mereka bicara pakai bahasa-bahasa kita, ya kan? Tadi di awal saya sudah berkatakan bahwa banyak pada saat itu adalah suatu festival, salah satu festival penting di dalam perjanjian lama yang masih dilakukan oleh bangsa Yahudi. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat itu kembali untuk merayakan festival yang penting ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari tanda yang ketiga ini? Tanda di mana para murid kemudian bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bapak Ibu ingat cerita atau kisah tentang Menara Babel ya Bapak Ibu, di mana pada saat itu, pada waktu pembangunan Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa umat manusia, di mana sebelumnya yang kita tahu mereka sebenarnya hanya memiliki satu bahasa yang sama, namun bukannya bersatu untuk menyembah Tuhan, tapi mereka malah bersatu di dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka merancangkan hal-hal yang bagi mereka ini untuk kehebatanku. Nah, karena dosa ini umat manusia bersatu untuk melawan Tuhan yang akhirnya menimbulkan kehancuran. Karena dari itu Tuhan memutuskan untuk membuat komunikasi antar kelompok manusia ini menjadi sangat sulit. Orang-orang nggak bisa lagi berkomunikasi tanpa mempelajari bahasa yang lain. Dan hal ini memaksa mereka untuk tersebar ke seluruh dunia dan menjadi hambatan bagi ide untuk membuat pemerintahan satu dunia dengan satu bahasa yang sama. Nah, Bapak Ibu, walaupun perbedaan bahasa ini memiliki tujuan tertentu pada masa itu, hal tersebut akan memperlambat penyebaran Injil pada zaman perjanjian yang baru. Oleh karena itu Tuhan kembali lagi bertindak. Tuhan itu tidak pernah putus akalnya untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa untuk kemuliaan namanya ya Bapak Ibu. Di sini di hari Pentakosta ini dia membalikan sementara kutukan Babel dengan cara yang ajaib. Di sini dimungkinkan dan sangat memungkinkan orang-orang untuk berbicara dalam satu bahasa lagi, atau berbicara di mana bahasa itu dapat dimengerti oleh orang-orang ini. Dan sehingga seolah-olah mereka itu berbicara dengan satu bahasa yang sama ya Bapak Ibu. Nah, dosa dan pemberontakan yang mengarah pada perpecahan pada awalnya, tetapi rencana Tuhan kembali membawa kesatuan, membawa harmoni, dan membawa suatu hubungan antar manusia. Dan di sini dosa itu dipecahkan, halangan itu dipecahkan oleh Injil, dan Injil itu kembali lagi menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan, serta manusia dengan sesamanya. Dan di dalam Kristus semua orang menjadi satu, satu keluarga, satu Tuhan, satu tubuh, satu roh. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat
selain simbol rohani yang menggambarkan bagaimana kemampuan berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu menyatukan umat manusia sebagai pengikut Kristus. Ada juga manfaat lain, manfaat praktis yang nyata, di mana karunia yang diberikan oleh Roh Kudus ini memungkinkan Injil untuk disebarkan dengan cepat ke banyak daerah dan negara yang berbeda. Kisah Para Rasul 2 tadi yang kita baca menyebutkan orang-orang dari wilayah yang berbeda-beda. Mungkin ada 14 ya di sini kalau saya tidak salah hitung Bapak Ibu, di mana di sini penyebaran Injil ke wilayah-wilayah tersebut akan makan waktu yang lama jika harus melalui penerjemah atau mempelajari bahasa setempat. Kita tahu bahwa banyak misionaris yang menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mempelajari bahasa baru demi menerjemahkan Alkitab atau memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum mengenalnya. Namun pada hari yang penting itu, hari Pentakosta, Tuhan dengan kemurahan hatinya mempercepat seluruh proses ini. Dia terlebih dahulu mengumpulkan orang-orang dari berbagai tempat untuk datang ke Yerusalem, dan kemudian dia menyampaikan Injilnya dalam bahasa mereka sendiri. Nah, saya yakin dan percaya setelah festival Yahudi itu banyak orang akan membawa Injil kembali kepada bangsa-bangsa mereka, kembali ke rumah mereka, ke tanah mereka. Dan ini bagi saya adalah suatu tindakan di mana Tuhan mempercepat waktu. Tuhan yang tidak terbatas seperti kita. Jika Dia ingin menghancurkan tembok penghalang dan mempercepat situasi, Dia bisa melakukannya Bapak Ibu. Jika kita nih sedang menunggu sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin itu bukan karena Tuhan nggak mampu untuk mempercepat keadaan, tapi Tuhan itu mau kita menunggu. Tuhan itu mau untuk kita bisa melihat suatu karyanya yang sangat luar biasa yang akan Dia lakukan bagi kehidupan kita. Di sini Tuhan peduli dengan semua orang yang ada di dunia ini, kita bisa lihat, dan Dia lebih dari bersedia untuk campur tangan agar Injil bisa sampai ke seluruh dunia. Seringkali kita mendengar pertanyaan, apa yang akan Tuhan lakukan terhadap orang yang belum pernah mendengar Injil? Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari beberapa anak-anak muda, bagaimana dengan mereka yang ada di Amazon, hutan Amazon? Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendengarkan Injil ini? Wah, Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita dengan lembut bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang hilang lebih daripada kita. Dan Dia mampu dan Dia bisa menciptakan jalan, terkadang dengan cara yang supernatural. Haleluya Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga mau untuk sungguh-sungguh ya Bapak Ibu catat bahwa penting untuk kita sadari bahwa para murid tidak mencari kemampuan berbahasa ini, tidak mencari karunia ini. Mereka tidak tahu bahwa karunia ini ada, tapi di sini mereka tidak melakukan apapun untuk menerima karunia tersebut. Ingat Bapak Ibu, ini adalah karya Roh Kudus. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita pelajari atau kita capai, karena karunia ini adalah pemberian Roh Kudus dan itu diberikan secara spontan oleh Tuhan. Nah, selain itu juga di sini kita bisa pelajari bahwa dengan kemampuan berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam konteks ini membangun adalah kemampuan atau karunia untuk membangun orang lain dan memperluas kerajaan Allah. Bukan untuk keuntungan pribadi para murid, tetapi untuk keuntungan orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar mereka. Karunia ini adalah tanda bagi mereka akan kuasa Tuhan dan cara untuk memungkinkan mereka atau orang-orang yang belum percaya ini untuk mendengar dan menerima pesan Injil. Roh Kudus memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak memberikan karunia yang sama kepada setiap orang. Tujuan dari karunia ini adalah untuk membangun gereja dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. 1 Korintus 14 ayat 22 tertulis, karena itu bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak percaya, sedangkan nubuat adalah tanda bagi orang yang percaya. Tanda ajaib yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi para murid ini menjadi bukti bagi orang yang belum percaya akan kuasa Tuhan. Ini tidak hanya untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka, tetapi juga
memberikan kredibilitas bagi pesan Injil yang disampaikan. Bayangkan, saya ulangi lagi ilustrasinya ya Bapak Ibu, kalau ada seorang penjual mungkin dari Mongolia misalkan, mengklaim kalau kalau dia punya obat yang bisa meningkatkan IQ. Mungkin pada awalnya Bapak Ibu akan ragu, karena Bapak Ibu nggak ngerti bahasa Mongolia. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia berbicara dengan lancar dalam bahasa kita, bahasa Indonesia misalkan, dan kita tahu orang itu nggak bisa bahasa Indonesia, tentu Bapak Ibu kita akan mendengarkan, tertarik atau secara nggak mungkin mau nggak mau, karena kita mengerti, kita mendengarkan apa yang dikatakan. Betul kan Bapak Ibu? Nah, penting untuk dicatat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh para murid ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi ini tidak dipalsukan, bukan sesuatu yang dipalsukan, bukan dan tidak mungkin, tidak ada cara bagi mereka, bagi para murid untuk memalsukan karunia berbahasa lain ini. Karena seperti yang kita tahu, mereka adalah, kebanyakan dari mereka, para murid adalah seorang penjala ikan. Dan mereka bukan orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun belajar bahasa asing di perguruan tinggi. Waktu mereka habis di laut untuk menjala ikan. Dan sehingga kita tahu bahwa ini bukan suatu hal yang dibuat-buat. Nah, kita masuk ke ayat 11 dan 12. Kita lihat apa yang terjadi setelah kejadian, setelah ada 3 tanda yang terjadi pada hari Pentakosta ini. Ayat 11 dan 12. Ayat 12 dan 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak Ibu, sayang banget. Di sini kita bisa lihat ayat 12-13, bukti yang begitu jelas justru tetap ditolak oleh beberapa orang. Beberapa di antara mereka malah mengejek. Oh, mereka mabuk oleh anggur manis. Sebuah mujizat besar telah terjadi, kita bisa lihat. Tetapi mereka bukannya percaya. Mereka malah membuat alasan yang sangat tidak masuk akal. Mereka pasti mabuk. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat orang mabuk, tapi malah bisa berbicara bahasa yang lain? Bahasa asing. Bahasa Jepang, bahasa apalah gitu. Tapi malah sebaliknya, di saat orang mabuk itu malah orang itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Betul? Mereka akan kehilangan kemampuan untuk berbicara dengan jelas dalam bahasa mereka sendiri. Ucapan mereka itu biasanya melantur dan tidak teratur. Itu dalam bahasa sendiri aja udah nggak jelas, apalagi dengan bahasa yang lain yang tidak pernah mereka pelajari. Udah pasti mereka nggak akan bisa. Betul kan Bapak Ibu? Nah, di sini kenapa beberapa orang itu masih tetap mengejek dan membuat kesimpulan mereka mabuk karena anggur manis? Sederhananya Bapak Ibu, ini karena manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa, kecenderungan untuk menutup hati mereka, kecenderungan untuk tidak mau menerima kuasa Tuhan. Menolak Tuhan adalah sesuatu hal yang biasa, kita bisa lihat di sini. Daripada menerima bukti yang ada, seringkali orang lebih memilih untuk mencari alasan dan tidak percaya. Kita bisa lihat hal serupa juga terjadi selama pelayanan Yesus. Suara Tuhan sangat jelas terdengar dari langit, tanda yang luar biasa, tetapi banyak orang malah menyimpulkan bahwa itu semua hanya suara guru. Yohanes 12 ayat 28-29. Bapa, muliakanlah namamu, maka suara itu datang dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar suara itu berkata, itu hanya guru. Yang lain berkata, seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang memberi respon positif, meskipun ini adalah mujizat yang sangat jelas. Bahkan mujizat pun tidak dapat meyakinkan orang yang hatinya keras dan tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul di sini mencatat bukan hanya pertobatan yang luar biasa, tetapi juga ada penolakan keras terhadap pemberitaan Injil.
Seringkali kita mendengar orang berkata, "Oh, jika Tuhan menunjukkan tanda, barulah saya percaya." Kita bisa tahu Thomas mungkin berkata seperti itu, tapi pada saat Thomas melihat, Thomas percaya. Tapi kisah-kisah seperti ini dalam Alkitab mengingatkan kita bahwa meskipun tanda sudah dinyatakan, tidak selalu benar apabila orang akan lalu percaya. Dan itu bisa terjadi karena kekerasan hati mereka. Di sini kita pun harus mengharapkan respon yang serupa. Di saat kita menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil itu, tidak semua akan menerimanya. Bahkan kita akan ditolak. Namun kita tahu bahwa Tuhan kita akan menang. Setiap lutut akan suatu hari bertelut di hadapan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, aplikasinya apa buat kita ini tentang Pentakosta? Nah, pada hari Pentakosta, kembali lagi saya mau tekankan di ayat keempat, para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu tidak hanya bisa diaplikasikan untuk level para murid. Kalau misalkan kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti perintahnya Tuhan, dan kita adalah muridnya Tuhan, itu berarti kepenuhan Roh Kudus juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk dipenuhi oleh Roh, yang artinya hidup kita harus dikendalikan oleh Roh. Untuk dipenuhi dengan Roh, kita perlu mengosongkan diri kita dengan mengakui semua dosa yang kita tahu, dan kita mati terhadap keinginan daging kita. Kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan langkah demi langkah kita bersama-sama dipimpin berjalan di dalam Roh. Dipenuhi dengan Roh juga disebut sebagai membiarkan firman Kristus, firman Allah berdiam kaya di dalam diri kita. Oleh karena itu, kepenuhan Roh itu tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan yang hidup di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Hasil dari kehidupan yang konsisten berjalan dengan Roh adalah buah Roh yang nyata dalam kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Buah Roh menunjukkan identitas kita. Tindakan kita seharusnya menarik perhatian orang untuk menyelidiki klaim-klaim atau janji-janji atau Injil yang kita sampaikan. Orang percaya itu tidak dimaksudkan untuk hanya tinggal sendiri dan terisolasi Bapak Ibu. Kita harus berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan interaksi kita seharusnya menjadi suatu kesaksian yang hidup tentang pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita harus mengubah cara kita bertindak. Perubahan yang terjadi dalam diri kita seharusnya menghasilkan bukti yang terlihat di luar diri kita. Meskipun itu tidak selalu berupa suara keras seperti yang terjadi di sini, tapi ini lebih kepada suara figuratif yang keluar melalui interaksi kita dengan masyarakat. Roh Kudus mengubah hidup kita dari dalam keluar. Seperti dalam lagu Selamanya, aku telah berubah, forever I am changed. Kalau kita tidak mengalami perubahan oleh Roh Kudus, atau jika kita tidak memiliki pesan Injil yang ingin kita bagikan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, pertanyakan diri kita. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar tersentuh oleh kuasa Roh Kudus? Sebagai penutup Bapak Ibu, kita percaya Yesus mati dan Dia bangkit pada saat Paskah. Sebagai anak domba Paskah kita. Dia bangkit pada hari persembahan buah sulung, di mana dialah yang pertama dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta yang merupakan festival panen. Dan sejak saat itu dimulailah panen jiwa di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi dari berbagai negara mendengar para rasul berbicara tentang perbuatan besar Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Tidak lama setelah itu kita bisa lihat, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2. Petrus berkhotbah
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 3.000 jiwa bertobat. Tapi tujuan sejati dari Injil ini bukan untuk kemuliaan Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi tujuan sejati dari Injil di sini adalah untuk memuliakan Allah. Pada hari itu 3.000 jiwa menjadi buah pertama selanjutnya dari banyak orang yang akan datang kepada Kristus. Ini terjadi bukan karena kehebatan manusia atau kecerdikan manusia, kepintaran manusia, tapi karena kuasa Roh Kudus. Dan panen jiwa ini terus berlanjut hingga hari ini. Dan saya mau ajak kita semua untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya. Di dalam penuaian jiwa-jiwa ini. Dan kita bisa lihat di konteks Kisah Para Rasul 2 ini, makna Pentakosta bukanlah untuk mendorong orang percaya mencari pengalaman yang ekstatis demi keuntungan pribadi mereka. Tetapi makna sesungguhnya dari Pentakosta adalah bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada gerejanya supaya pengikut Kristus, yaitu kita, dapat bersaksi kepada bangsa-bangsa untuk memuliakannya. Inti dari Pentakosta ini adalah suatu misi. Tujuan misi ini supaya bumi dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi laut. Dan jika kita benar-benar memahami peristiwa bersejarah ini, hati kita akan menyala-nyala untuk melihat orang-orang dari berbagai suku, berbagai bangsa dan bahasa sujud di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sadarlah dan percayalah bahwa Allah membekali gerejanya dengan kuasa Roh Kudus agar Allah dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Tujuan Allah pada Pentakosta ini adalah untuk memberdayakan gerejanya dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat supaya kita menjadi saksinya ke seluruh dunia dan membawa kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Kita perlu ingat bahwa tujuan kita sebagai gereja Tuhan bukanlah untuk fokus pada diri kita sendiri, fokus kepada apa yang baik untuk gereja, untuk nama gereja atau kebahagiaan gereja. Tapi tujuan kita untuk menyebarkan siapa Allah ke seluruh bangsa. Dimulai dari unit terkecil kita, Yerusalem kita sendiri, yaitu keluarga kita. Mari Bapak Ibu kita fokus. Jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Jangan sampai kita gagal fokus. Sehingga kita tidak lagi memusatkan perhatian kita kepada tujuan yang utama, yaitu kemuliaan Allah. Karena apabila kita kehilangan fokus itu, artinya kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kuasa Roh-Nya. Mari renungkan tujuan ini Bapak Ibu. Dan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita sebagai suatu refleksi bagi kita semua. Yang pertama, apakah saya berfokus selama ini dalam segala hal kehidupan saya untuk kemuliaan Allah? Apakah saya memikirkan ini dalam keseharian saya? Apakah hal ini mempengaruhi bagaimana saya menghadapi godaan, cobaan, atau pada saat saya bereaksi kepada orang lain? Yang kedua, apakah saya memiliki hasrat atau keinginan, kerinduan yang sangat supaya bangsa-bangsa memuliakan Allah melalui Injil? Karena apabila hati kita tidak peduli dengan misi dunia, misinya Tuhan, berarti hati kita tidak sejalan dengan hatinya Allah. Yang ketiga, apakah kita secara sadar bergantung pada Roh Kudus setiap hari? Apakah kita merasa kita menjauh dari Tuhan minggu-minggu ini? Apakah kita bergantung pada Tuhan sepenuhnya untuk mau hidup kudus dan hanya meminta kekuatan supaya bisa taat kepada Allah? Yang keempat, apakah kita setiap hari berkeinginan untuk bersaksi tentang Kristus kepada mereka yang hilang? Karena Roh Kudus tidak diberikan untuk membuat kita bahagia semata untuk diri kita sendiri, tetapi menjadikan kita kudus sehingga hidup dan perkataan kita memuliakan Allah
saat kita bersaksi tentang kasih karunia keselamatannya. Dan itulah makna sejati dari Pentakosta bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Daripada kita mengejar fenomena Pentakosta yang sangat ekstatis, adalah lebih penting bagi kita untuk menyerahkan hidup kita kepada pribadi Pentakosta itu sendiri, yaitu Roh Kudus, yang merindukan kita untuk bisa memenuhi kita dengan kepenuhannya, dengan dirinya, dengan Roh Kudus, agar kita diperlengkapi untuk menjalankan amanat agung. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami sama-sama renungkan Tuhan. Firman ini berbicara begitu keras. Dan Roh Kudus, kami yakin dan percaya Engkau bekerja lewat firman ini. Kebenaran-Mu Engkau nyatakan sehingga kami memiliki pengertian yang benar, pengertian yang sungguh tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu dan kerinduan-Mu atas kami. Kami minta Roh Kudus penuhi kami sekarang ini. Kami minta Roh Kudus equip kami, perlengkapi kami sekarang ini. Kami mau Roh Kudus Kau jamah hati kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh-Mu, dan kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang siap untuk dibentuk dan siap untuk diutus menjadi saksi-Mu, saksi yang tidak malu untuk menyatakan kasih karunia dan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Kasih karunia dan keselamatan yang mengubahkan hidup kami. No longer I, but Christ lives in me. Dan itu yang mau kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kepenuhan Roh Kudus ada dalam kami sehingga hidup kami diubahkan. Dan hanya kasih-Mu yang akan kami refleksikan keluar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin menyerahkan diri kami. Kami sungguh-sungguh ingin berkomitmen untuk tidak malu dipakai menjadi saksi-Mu. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Yang terdekat, yang paling kami kasihi Tuhan. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang sama yang kami terima. Kami mau berdoa, akan Kau berikan juga Tuhan bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Kami mau Tuhan, kiranya orang-orang yang kami kasihi ini dapat juga melihat bahwa kuasa-Mu bekerja atas mereka. Berkati mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam setiap berkat yang Kau berikan bagi mereka, ada ucapan syukur dan ada kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, di dalam keluarga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang memimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan bekerja, melakukan apa yang menjadi bagian kami, bukan karena kami takut kepada pemimpin kami, tapi kami tahu karena kami memiliki pemimpin yang lebih besar, yang lebih tinggi, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, setiap
pekerjaan dan pelayanan yang Engkau sudah berikan bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi senior pastor kami dan juga istri Tuhan, Pastor Ivan and Pastor Ruth. Kami ucapkan berkat Tuhan bagi keluarga ini. Biarlah Tuhan, kami berdoa, kuasa-Mu Tuhan ada bersama-sama dalam keluarga ini. Kau buka-bukakan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan lewat senior pastor kami. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, Roh Kudus, Kau pimpin Tuhan kehidupan keluarga ini, terus menjadi berkat, dan mereka diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja Ensemble. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Indonesia dan Australia, untuk pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan bagi gereja ini. Dan juga untuk ketetapan yang berlaku Tuhan bagi kedua bangsa ini. Tuhan, kami mau doakan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa Indonesia dan Australia. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk terus berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap ketetapan yang mungkin sedang dikaji juga Tuhan di dalam parlemen. Tuhan kami berdoa Engkau turut campur tangan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan mereka adalah keputusan yang kami yakin dan percaya Engkau perbolehkan itu semua untuk terjadi. Dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu untuk terus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan Australia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang letih lesu, jiwa-jiwa yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, yang lemah secara fisik dan juga secara spiritual mereka. Roh Kudus, kami minta Tuhan kuasa-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan ada bagi mereka. Kau jamah mereka. Kami yakin dan percaya dengan lembut Engkau memanggil mereka. Pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan menyegarkan mereka. Pada waktu-Mu Tuhan, di saat firman Tuhan dinyatakan, Engkau akan memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Hati yang baru akan Kau berikan bagi mereka. Jiwa yang baru akan Kau berikan kepada mereka. Tubuh yang baru akan Kau berikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat kembali Tuhan. Menemukan kasih-Mu. Kembali ke dalam kasih-Mu, ke dalam rangkulan-Mu. Dan bersuka cita. Hanya karena Engkaulah kekuatan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Engkaulah sumber sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman kebenaran-Mu adalah suatu berkat yang sangat luar biasa bagi kami. Kami mau terima Tuhan firman ini. Kami mau hidupi firman ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Firman ini akan memberikan ketaatan bagi kami. Firman ini akan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan untuk memampukan kami melewati setiap cobaan-cobaan, godaan-godaan, tekanan, tantangan yang diberikan oleh dunia ini untuk menjauh dari Engkau, untuk melupakan Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan menang karena kami adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Engkau menjadikan kami dan Engkau sudah menetapkan kami.
Karena kami adalah anak-anak yang mengasihi dan mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu nikmati Tuhan persekutuan kami dengan Engkau. Dan setiap langkah kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pengalaman yang indah, yang dahsyat berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Akan selalu menyertai kita, akan menguatkan kita, dan menjadikan kita saksi Tuhan yang hebat. Sampai Tuhan datang kedua kali, mana Tuhan akan dinyatakan, Tuhan akan dimuliakan di atas semua bangsa-bangsa. Biar semua yang menerima ini, mari kita semua sepakat dan berkata, amin. Selamat Hari Pentakosta Bapak Ibu. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan dimanapun Anda ditempatkan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel. Kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Sampel. Ibadah Raya GBI Sampel Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Sampel Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Sampel Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian warta gereja Sampel minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.